Tidak semua serangan dalam hidup ini harus dibalas dengan kemarahan. Tidak semua luka yang kita terima harus diumbar agar dunia tahu betapa sakitnya kita. Ada kalanya, membalas hanya membuat kita turun ke level yang sama dengan mereka yang menyakiti. Justru dalam diam seringkali kita menemukan kekuatan sejati. Diam bukanlah tanda kelemahan, bukan pula bentuk kepasrahan. Dalam kondisi tertentu, diam adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Ketika kita menolak memberikan reaksi atas luka, hinaan, atau fitnah, kita sedang menunjukkan bahwa diri kita lebih kuat dari ego dan emosi. Semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Kita hanya perlu percaya bahwa segala ketidakadilan yang menimpa tidak akan berlangsung selamanya. Karma bekerja senyap, tepat, dan tanpa drama. Maka ketika dihancurkan, bukan berarti kita harus membalas. Terkadang, cukup dengan menenangkan hati, menutup mulut, dan menyerahkan segalanya pada hukum semesta. Saat dunia tampak tidak adil, saat kita dihina atau dipermalukan, dan saat orang-orang menjatuhkan kita tanpa alasan yang masuk akal, penting bagi kita untuk mengingat bahwa ada kekuatan besar yang akan menyelesaikan semuanya, yakni karma. Dalam kondisi seperti ini, diam bisa menjadi perisai dan pelindung kita. Bahkan, diam bisa menjadi bentuk komunikasi paling kuat, karena ia menyampaikan bahwa kita tidak sudi menanggapi kebusukan dengan cara yang sama. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama bagaimana menghadapi berbagai situasi menyakitkan dengan kepala dingin. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat di mana kamu bisa menemukan banyak pandangan positif, motivasi hidup, dan pelajaran berharga dalam menyikapi kehidupan. Tulis juga komentarmu di bawah, karena setiap pendapat dan pengalamanmu sangat berarti. Kita tumbuh bersama, belajar dari luka, dan memperkuat diri dari kekecewaan. Diam bukanlah akhir, tapi awal dari keadilan yang akan datang. Pertama, ketika kamu disalahkan atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini adalah salah satu situasi paling menjengkelkan dalam hidup. Kita tahu kita tidak bersalah, namun justru kita yang dijadikan kambing hitam. Rasanya seperti dihukum atas dosa yang bahkan tidak kita pahami. Dalam situasi ini, membela diri kadang hanya memperkeruh keadaan. Orang-orang sudah punya narasi, sudah terbentuk opini, dan kebenaran pun menjadi kabur. Maka diam adalah pilihan yang bijak. Diam menunjukkan bahwa kamu percaya pada kekuatan kebenaran. Bahwa seiring waktu, semua topeng akan lepas, semua sandiwara akan usai, dan orang yang sesungguhnya bersalah akan terungkap. Diam kamu adalah bukti bahwa kamu memilih jalan panjang namun bermartabat. Daripada terjebak dalam drama dan debat tak berujung, kamu fokus menjaga integritas diri. Biarkan waktu bekerja, biarkan karma menjemput mereka. Kamu hanya perlu terus melangkah, tetap berpegang pada nilai dan prinsipmu, tanpa perlu mengemis pengakuan dari siapapun. Kedua, ketika seseorang mengkhianati kepercayaanmu. Pengkhianatan bukan sekadar luka, tapi seperti racun yang menyusup ke dalam jiwa. Apalagi jika kamu telah memberi segalanya, waktu, tenaga, bahkan isi hatimu. Dan pada akhirnya mereka membalasnya dengan tikaman dari belakang. Tapi percayalah, membalas dendam hanya akan menjeratmu dalam lingkaran kebencian yang tak berujung. Diam adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kamu berikan pada hubungan yang mereka hancurkan sendiri. Jangan habiskan waktu dan tenaga untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang memilih menyakitimu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka sadar akan konsekuensinya. Kamu hanya perlu melangkah pergi, membawa harga dirimu, dan membiarkan semesta mengurus sisanya. Karma bekerja dalam diam, namun ia tidak pernah salah sasaran. Kepercayaan yang mereka rusak akan menjadi benih kehancuran dalam hidup mereka sendiri. Dan kamu tetaplah menjadi pribadi yang tak berubah arah karena luka, tetap berjalan tegak tanpa membiarkan pengkhianatan mengubah hatimu. Ketiga, ketika seseorang memfitnah dan menyebarkan kebohongan tentangmu untuk merusak reputasimu. Fitnah adalah senjata orang pengecut yang terlalu takut menghadapi kebenaran. Rasanya menjijikkan ketika namamu diseret ke dalam cerita yang bahkan tidak kamu kenali. Namun justru dalam keadaan seperti ini, bersuara hanya membuatmu tampak bersalah. Orang-orang yang sudah termakan opini mudah terpengaruh, dan setiap pembelaan
justru tampak seperti pengakuan, maka sekali lagi, diam menjadi pilihan elegan. Diam adalah bentuk keyakinan bahwa kebohongan tidak akan bertahan lama. Orang yang berbohong tidak akan bisa konsisten. Lambat laun, mereka akan terjebak dalam cerita mereka sendiri. Kebenaran tidak butuh teriak, ia hanya butuh waktu dan ruang untuk muncul. Dan kamu tinggal menunggu, tetap menjaga sikap, dan tidak mencemari hati dengan amarah. Ketika kebohongan itu akhirnya runtuh, akan banyak yang tercengang. Keempat, ketika seseorang membuatmu tersinggung. Tersinggung itu manusiawi, tapi yang membedakan manusia dewasa dengan yang belum matang adalah cara meresponsnya. Banyak orang yang sengaja melontarkan hinaan atau sindiran bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memancing emosi. Mereka ingin melihat kamu marah, kehilangan kendali, dan akhirnya melakukan kesalahan. Di saat seperti ini, diam justru menjadi reaksi yang paling menenangkan dan menakutkan bagi lawan. Diammu adalah pesan bahwa kamu tidak mau menari di atas panggung yang mereka bangun dari kebencian. Biarkan mereka tenggelam dalam ocehan mereka sendiri. Diam kamu memutus rantai provokasi dan menyelamatkan harga dirimu. Orang yang senang menghina biasanya sedang haus perhatian. Jangan beri mereka bahan bakar. Jadilah pribadi yang tenang di tengah badai. Semakin kamu diam, semakin mereka terlihat kecil dan kekanak-kanakan. Pada akhirnya, semua orang akan tahu siapa yang dewasa dan siapa yang hanya pandai membuat keributan tanpa isi. Diam dalam hal ini adalah bentuk kematangan emosional. Kelima, ketika kamu berada di tengah konflik yang bukan urusanmu. Kadang kita secara tidak langsung terseret ke dalam masalah orang lain hanya karena kita terlalu peduli atau karena pihak tertentu melibatkan nama kita. Dalam kondisi seperti ini, terlibat terlalu jauh justru bisa membuat kita ikut tercoreng, meski niat awal kita baik. Maka diam adalah pilihan yang tepat. Hindari komentar, jangan berpihak sebelum tahu kebenaran yang utuh. Diammu akan menyelamatkanmu dari penyesalan. Biarkan mereka yang berselisih menyelesaikannya sendiri. Kamu hanya perlu menjaga jarak, menjaga diri, dan tetap netral. Ingat, tidak semua pertarungan membutuhkan penonton. Kadang, semakin sedikit yang bicara, semakin cepat masalah selesai. Kamu pun tidak perlu menanggung beban emosi yang bukan milikmu. Diam bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu sedang menjaga agar dirimu tidak terluka oleh sesuatu yang tidak seharusnya menyentuhmu. Pilih kedamaian di atas keterlibatan yang tak berguna. Keenam, ketika kamu melihat seseorang iri terhadap pencapaianmu. Iri hati seringkali tidak diucapkan secara langsung, tapi bisa kamu rasakan dari sikap dan ucapan yang menyudutkan. Orang yang iri biasanya akan berusaha mengecilkan pencapaianmu, menyindir, bahkan menyebarkan rumor agar kamu tampak buruk. Jika kamu menanggapi kamu hanya memberi mereka kemenangan, maka diam lebih baik. Biarkan prestasimu berbicara. Fokus saja pada kerja dan langkahmu berikutnya. Semakin kamu diam, semakin mereka kesal karena kamu tak terpancing. Diam juga menunjukkan bahwa kamu tidak butuh validasi dari mereka. Keberhasilanmu tidak bergantung pada pengakuan dari orang yang tak senang melihatmu tumbuh. Biarkan mereka tenggelam dalam rasa tidak aman mereka sendiri. Lama-lama, kebenaran akan terlihat. Orang yang benar-benar hebat tidak perlu membuktikan apa-apa dengan kata-kata. Karyamu, tindakanmu, dan keberhasilanmu adalah suara paling nyaring. Maka terus melangkah, tetap rendah hati, dan diam saat perlu. Karma akan bekerja dengan caranya sendiri. Ketujuh, ketika seseorang menjadikanmu bahan lelucon yang merendahkan. Seringkali, ada orang yang menggunakan humor sebagai tameng untuk menyakiti. Mereka menyelipkan hinaan dalam canda, dan saat kamu tersinggung, mereka berlindung di balik kalimat cuma bercanda. Dalam kondisi ini, menjelaskan bahwa kamu tersakiti sering dianggap sebagai bentuk kelemahan atau kurangnya rasa humor. Maka, diam bisa menjadi bentuk protes paling jelas. Diam bukan karena kamu tidak bisa membalas, tapi karena kamu tidak ingin menurunkan standar dirimu. Diam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap mereka relevan. Biarkan mereka berbicara sendiri. Jangan beri mereka sorotan yang mereka cari. Orang yang benar-benar lucu tak perlu merendahkan orang lain untuk tertawa. Dan orang yang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam.
Diam kamu menyampaikan bahwa kamu tidak akan menjadi bagian dari candaan murahan. Dan karma akan mengajari mereka tentang batas yang tak seharusnya mereka lewati. Kedelapan, ketika seseorang terus mencari kesalahanmu, meskipun kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ada tipe orang yang tidak pernah puas, yang selalu melihat kekurangan, bahkan ketika kamu memberi segalanya. Mereka akan terus mengkritik, mencela, dan menyudutkan, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak sanggup melihat kamu bersinar. Dalam kondisi ini, bicara hanya akan membuang energi. Diam adalah bentuk perlindungan dan sekaligus pernyataan bahwa kamu tidak akan hidup untuk menyenangkan semua orang. Fokus saja pada pertumbuhanmu. Diam kamu adalah sinyal bahwa kamu tidak akan ikut dalam permainan mereka yang penuh tuntutan tanpa apresiasi. Biarkan mereka sibuk mencari celah, sementara kamu sibuk membangun dirimu. Pada akhirnya, hasil kerja kerasmu akan menjawab semua kritik tak berdasar itu. Diam adalah bentuk profesionalisme. Kadang, diam adalah jalan terbaik untuk menjaga hubungan tetap utuh. Dalam persahabatan, keluarga, bahkan cinta, ada momen di mana emosi terlalu panas untuk ditanggapi dengan kata-kata. Bila dipaksakan, pembicaraan bisa berubah menjadi perdebatan. Maka memilih diam adalah bentuk kedewasaan. Kamu memilih meredam amarah demi menjaga yang lebih penting, hubungan itu sendiri. Tapi diam ini bukan berarti memendam masalah selamanya. Ini adalah diam yang penuh kesadaran. Diam untuk memberi waktu, diam untuk menenangkan diri. Nanti ketika semuanya sudah lebih tenang, barulah kamu bisa bicara dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Banyak hubungan hancur bukan karena masalah besar, tapi karena reaksi yang tidak terkendali. Maka, ketika kamu memilih diam, kamu sedang menyelamatkan cinta dan kepercayaan. Diammu adalah bentuk cinta yang tidak egois. Kamu memilih untuk tidak memaksakan dirimu, tidak menambah luka, dan tidak membiarkan amarah mengambil alih akal sehatmu. Ketika kamu berada dalam tekanan sosial yang membuatmu merasa tidak cukup baik, diam bisa menjadi pelindung. Dunia hari ini penuh dengan tuntutan, harus sukses di usia muda, harus tampil sempurna, harus terlihat bahagia setiap saat. Tekanan ini seringkali membuat kita merasa gagal, hanya karena tidak sesuai standar orang lain. Tapi kamu harus tahu, hidup bukan kompetisi. Tidak perlu menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu belum sampai di titik tertentu. Diam kamu adalah bentuk penerimaan dan pengakuan bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Biarkan orang berbicara tentang pencapaian mereka. Kamu fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Semakin kamu tenang, semakin kamu bisa mendengar suara hatimu. Diam adalah ruang bagi jiwa untuk bernapas, bagi pikiran untuk memulihkan arah. Jangan tergesa untuk membuktikan apa-apa. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Diam, bangun kekuatanmu secara perlahan, dan bersinar ketika waktumu sudah tiba. Semesta tahu siapa yang sabar dan siapa yang terburu-buru. Saat kamu mengalami kegagalan di depan banyak orang, rasanya seperti dunia sedang menghakimi. Mereka yang dulunya memujimu bisa tiba-tiba berubah jadi pengkritik paling tajam. Di masa ini, kamu mungkin tergoda untuk membela diri, menjelaskan bahwa kamu sudah berusaha, atau membuktikan bahwa kegagalan itu bukan salahmu sepenuhnya. Tapi percayalah, diam jauh lebih elegan. Diam bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sedang bangkit dalam sunyi. Tidak semua perjuangan harus diumbar, tidak semua luka harus dipertontonkan. Biarkan prosesmu berlangsung dalam tenang. Biarkan hasil yang akan berbicara. Orang yang benar-benar memahami perjuangan tidak akan butuh banyak penjelasan. Dan mereka yang hanya mencari kesalahan tidak akan pernah puas apapun yang kamu katakan. Maka diam, bangun kembali pondasimu, perbaiki yang runtuh, dan lanjutkan hidup. Kegagalan bukan akhir. Ia hanya pengalihan jalan menuju tempat yang lebih tepat. Diammu hari ini adalah janji pada diri sendiri. Aku akan bangkit dan mereka akan melihatnya. Ketika kamu menjadi saksi atas ketidakadilan, namun belum punya kekuatan untuk melawan, diam bukan berarti kamu membiarkan. Kadang kita tahu ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu cara membenahinya. Dalam kondisi ini, diam adalah strategi. Kamu sedang mengumpulkan kekuatan, informasi, dan waktu yang tepat untuk bertindak. Jangan biarkan tekanan membuatmu gegabah.
Tidak semua perjuangan harus langsung dilakukan dengan teriakan. Ada kekuatan dalam diam yang sabar dan fokus. Kamu bukan sedang menyerah, kamu sedang menunggu saat yang tepat. Diam juga bisa menjadi bentuk protes terhadap sistem yang tidak adil. Ketika kamu memilih tidak ikut arus, tidak menyuarakan kebohongan, dan tidak merayakan kejahatan, itu pun sudah bentuk perlawanan. Maka tetap diam dengan bermartabat. Simpan energimu untuk momen yang benar-benar berarti. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan berbicara dengan tindakan yang tak bisa dibantah. Keadilan butuh waktu, dan diammu adalah bagian dari jalan panjang itu. Saat kamu menghadapi orang yang tidak mau berubah, meski sudah diberi nasihat berulang kali, diam adalah pilihan terbaik. Berdebat dengan orang yang menolak mendengar hanyalah buang waktu. Mereka bukan tidak mengerti, mereka hanya tidak mau. Maka, ketika kata-kata sudah tak lagi bermakna, diam menjadi suara terakhir yang paling tegas. Diam kamu menunjukkan bahwa kamu sudah lelah menjelaskan hal yang sama. Kamu memilih menjaga kesehatan mentalmu daripada terus dipaksa memahami orang yang tidak ingin dipahami. Diam ini bukan bentuk acuh, tapi tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kadang meninggalkan percakapan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kewarasan. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ada kalanya kamu hanya perlu mundur dan membiarkan hidup menjadi guru mereka. Orang seperti itu akan belajar dari pengalaman, bukan dari nasihat. Jadi diam, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah cukup dewasa. Ketika kamu merasa sangat marah, sangat terluka, atau sangat kecewa, diam bisa menjadi langkah penyelamat. Emosi yang meluap-luap seringkali membuat kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang kita sesali kemudian. Maka diam adalah jeda yang kita butuhkan. Diam bukan pelarian, tapi ruang untuk menyusun ulang logika dan perasaan. Dalam diam, kamu memberi waktu pada dirimu untuk pulih, untuk berpikir jernih. Kamu menghindari kerusakan yang lebih besar. Orang yang bijak tahu bahwa tidak semua emosi harus dilampiaskan. Kadang, menahan diri lebih sulit daripada marah, tapi hasilnya pun jauh lebih baik. Kamu akan bersyukur telah memilih diam saat hatimu terbakar. Sebab, ketika badai reda, kamu bisa melihat masalah dengan lebih terang. Dan saat kamu akhirnya berbicara, kamu tidak akan menyakiti siapapun, termasuk dirimu sendiri. Maka diamlah ketika amarah terlalu besar. Biarkan waktu meredakan, lalu hadapi semuanya dengan ketenangan yang baru. Di dunia yang penuh sorotan ini, banyak orang berbicara hanya untuk didengar, bukan untuk dipahami. Mereka mengejar viral, validasi, dan pengakuan, bahkan jika itu harus mengorbankan prinsip. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk penolakan terhadap budaya pamer. Kamu tidak harus membagikan semua hal kepada dunia. Tidak semua cerita harus diketahui. Tidak semua langkah perlu diumumkan. Diam kamu adalah pagar yang melindungi privasimu. Saat kamu memilih diam, kamu menjaga kehidupanmu tetap tenang dan bermakna. Kamu tidak membiarkan opini orang luar membentuk arah hidupmu. Biarkan orang lain berlomba bersuara, kamu cukup fokus menjadi. Diam adalah kemewahan di tengah kebisingan. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tidak berbicara. Justru kamu mendapatkan kendali atas narasi hidupmu sendiri. Maka jangan takut untuk diam. Karena dalam diam yang jujur, kamu bisa mendengar suara hati. Dan dari sana, kamu tahu kemana harus melangkah tanpa perlu persetujuan siapapun. Diam juga adalah bentuk pengampunan. Ketika seseorang menyakitimu, dan kamu memilih untuk tidak membalas, tidak bicara buruk tentangnya, itu adalah bentuk kekuatan luar biasa. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk melepaskan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan, tapi itu adalah pilihan untuk tidak lagi membiarkan luka mengontrol hidupmu. Diammu adalah bukti bahwa kamu sudah selesai dengan luka itu. Kamu tidak butuh validasi dari orang lain, tidak perlu menjelaskan mengapa kamu memaafkan. Kamu hanya ingin tenang, dan itu cukup. Biarkan mereka yang menyakitimu berhadapan dengan karmanya sendiri. Kamu punya hak untuk melangkah ke depan tanpa beban. Diam kamu adalah langkah menuju kebebasan batin. Setiap kali kamu memilih memaafkan dalam diam, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sembuh, kamu akan menjadi lebih bijaksana. Diam itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Maka maafkan, diam, dan lanjutkan hidupmu dengan hati yang lebih ringan. Ada saatnya di hidup ini ketika kamu akan kehilangan arah.
merasa sendiri, atau dikhianati oleh semua yang kamu percaya. Di titik ini, diam bisa menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkanmu dari kehancuran total. Diam memberimu ruang untuk menangis tanpa ditonton, berpikir tanpa distraksi, dan meresapi luka tanpa harus menjelaskannya pada siapapun. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan bahwa dirimu lebih kuat dari yang kamu kira. Tidak ada suara luar yang bisa menyembuhkan selain suara hatimu sendiri. Maka diam bukan hanya tentang menghadapi orang lain, tapi juga tentang kembali menyapa diri sendiri. Kamu duduk bersama luka, tapi tidak dikuasai olehnya. Kamu memberi ruang pada pemulihan yang jujur. Dan dari diam itu, kamu akan bangkit. Lebih kokoh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia. Kamu tidak butuh banyak kata untuk menyatakan bahwa kamu kembali. Cukup dengan satu langkah diam, dan semua akan tahu kamu telah pulih. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pesan-pesan ini bisa menjadi penguat dalam momen-momen terlemahmu. Ingatlah selalu bahwa diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk kekuatan, kepercayaan pada waktu, dan keyakinan bahwa semesta tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Karma tidak pernah salah sasaran. Ia mungkin lambat, tapi ia pasti datang dalam bentuk yang tidak kamu duga pada waktu yang paling tepat. Jadi ketika hidup menjatuhkanmu, ketika orang lain menyakitimu, dan ketika dunia seolah tak berpihak, tarik napas dan diamlah, karena diammu bisa menyelamatkanmu. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu terus mendapat panduan, inspirasi, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu, agar kita bisa saling menguatkan. Diam hari ini adalah bentuk kesadaran, dan kamu pantas mendapatkan kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya.